Apakah kisah Nuh benar-benar terjadi? Saudara-saudara, kalau kita mempelajari tentang mitologi atau cerita-cerita mitos, cerita-cerita dongeng yang ada di dalam berbagai macam kebudayaan, maka kita akan menemukan ciri dari mitos. Ciri dari mitos itu pertama adalah tokoh atau peristiwanya itu bersifat simbolis. Misalnya ada cerita tentang dewa-dewa yang lahir di langit, ada dewa yang lahir di laut, ada pertempuran antara dewa-dewa, ada pertempuran antara cahaya terang melawan kegelapan, dan juga cerita-cerita sejenis itu. Jadi dia tidak menunjuk kepada seorang tokoh atau peristiwa yang historis, tapi lebih bersifat tokoh-tokoh peristiwa simbolis. Yang kedua, di dalam mitos-mitos itu adalah tidak ada penanggalan atau kronologi yang presisi. Makanya kalau dulu kita di sekolah tuh kita disuruh buat karangan, kita bilang pada suatu hari, gitu. Hari apa? Pada zaman dahulu kala di negeri anta beranta, ya, tidak jelas. Nah, itu ciri mitos. Tidak, ya, biasanya ketika pada zaman purbakala, pada saat ketika dewa-dewa berjalan di langit. Nah, itu semua adalah cerita yang tanpa penanggalan, yang historis, dan juga kronologi yang presisi. Itu ciri mitos. Lalu yang ketiga adalah kalau menyebut ukuran-ukuran, itu tidak pernah ukuran-ukuran yang konkret. Kadang-kadang memang ada hanya untuk menunjukkan keseriusan kisah itu, tetapi itu lebih kepada kepentingan atau ornamen sastra ketimbang sebuah ukuran-ukuran yang konkret. Itu ciri dari mitos. Silakan baca itu cerita-cerita di Mulok itu ya, muatan lokal. Saudara akan temukan ciri seperti itu. Tapi pada waktu saudara membaca kisah tentang Nuh dan air bah, maka kita tidak mendapati ciri seperti itu. Bahkan cirinya bertentangan. Misalnya